Selamat pagi, jumpa lagi sama saya Malades. Maaf ya, suara saya lagi lagi serak karena lagi sakit tenggorokan. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 November. Hari ini saya mau pergi ke Kitakyushu untuk perpanjang visa. Jadi imigrasinya alhamdulillah ternyata di daerah Kitakyushu ada gitu. Karena kalau kan sebenarnya kan kalau saya masuknya kan ke Fukuoka. Kalau harus ke Fukuoka itu jauh, melakukan perjalanan cukup ya kalau lewat tol 1 jam kurang lebih ya. Dan ini ke daerah Kitakyushu itu sekitar berapa menit sayang? 30 menit ke Kokara. Immigration mare. Sekitar 30 menit kurang lebih lah. Dan 20 menit katanya. Jadi di sini saya mau share, takutnya teman-teman yang tinggal di Jepang, orang Indonesia yang mau perpanjang visa, itu lebih baik kita perpanjang sendiri aja gitu. Kalau memang kita punya waktu ya. Kalau maksudnya beda, bukan kalau Jisuse, Kensuse kayak gitu, atau nurse gitu, yang perawat itu, Kangoshi, itu mungkin kan udah dibantu sama pihak si perusahaannya atau kumiyainya. Gelap, maaf ya di terowongan. Untuk yang kayak nikah sama orang Jepang atau kayak yang Tokuteigino itu biasanya kan kita kalau nggak ngurus sendiri, kita pergi atau minta tolong sama konsultan. Dulu Pak suami juga waktu saya masih di Indonesia itu pernah pengalaman pakai konsultan, tapi karena cukup lumayan mahal, sayang banget ya. Jadi menurut saya lebih baik meluangkan waktu sehari atau 2 hari, karena kan prosesnya kan nggak begitu lama menurut saya. Jadi menurut saya tuh yang penting dokumennya itu komplit, itu cepet kok gitu. Dan ini saya udah ngomong sama Pak suami juga untuk lebih baik kita ngurus sendiri aja, nggak usah pakai jasa konsultan karena sayang banget biayanya. Jadi di sini saya juga mau share dokumennya apa aja yang harus kita persiapkan. Udah saya catat sih. Bentar ya. Oke, ini handphonenya udah saya simpan di jok depan, jadi biar saya langsung ngasih tahu ya, karena ada di handphone satu laginya. Jadi apa aja sih yang diperlukan gitu. Yang pertama foto 40x30. Jadi yang sesuai video saya kemarin, saya udah bikin tutorialnya ya, cara foto di box gitu. Di box ada itu kemarin saya 1.000 yen ya. Terus paspor yang kedua, terus resident card. Yang keempatnya itu, ini dokumen ya, formulir yang harus diisi. Itu ada daftar keluarga pasangan. Jadi daftar keluarga pasangan itu nanti pokoknya detailnya akan saya tuliskan. Untuk yang kedua, sertifikat pajak tempat tinggal pasangan, itu Jepang ya, suami kita gitu. Jadi kayak tadi nomor 1 itu daftar keluarga pasangan, itu kalau bahasa kita itu kartu keluarga kali ya, kakak gitu, kayak kakak gitu dari Pak suami. Terus yang tadi juga sama, sertifikat pajak tempat tinggal pasangan suami ya. Terus yang ketiga itu surat jaminan pasangan ya. Terus yang keempat itu kartu penduduk semua anggota rumah tangga atau pasangan. Jadi ada Juminhyo, terus ada Kosekitohong. Pokoknya nanti detailnya akan saya cantumkan ya, biar kalian nggak keder atau bingung gitu. Dan di sini nih
dokumennya ada ya. Ini sebagian juga belum saya isi. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang menurut saya tuh ya saya keder alias bingung. Daripada banyak coretan gitu, lebih baik ya mendingan saya nggak isi, nanti diisinya di imigrasi aja. Dan ini note aja ya, maksudnya buat saran dari saya bahwa ini, maksudnya kalau memang udah semua yang terisi sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian kalau udah ngisi dokumen atau formulirnya itu, lebih baik kalian dikasih note seperti ini. Ini bisa ditulis di sini. Saya beli di Daiso ini ya. Ditulis di sini nanti apa yang kalian kurang ngerti itu jadi enak gitu, biar nggak lupa. Di saran saya jangan lupa pakai ini. Kalau ada beberapa yang menurut kita tuh nggak ngerti gitu ya. Ya terus nih ada di sini kayak Koseki Tohong, terus Jumin Hyo-nya ada di sini. Maaf ya nggak bisa diliatin karena dokumen rahasia. Di sini semuanya. Terus nih ada formulir yang harus diisi sama kita. Mana ya? Ada yang kosongnya, soalnya ini ada yang udah diisi. Ya nggak apa-apa ini deh. Oke, ini dokumennya ada 3 lembar. Semuanya totalnya itu ada 23 kayak pertanyaan gitulah yang harus kita isi ya. Jadi ini yang page pertama, ini kenapa saya kasih ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ada bagian yang kurang mengerti itu lebih baik kita kasih note aja, ditulis di sini gitu. Jadi nanti biar pas kita datang ke imigrasi itu jadi lebih enak gitu loh, lebih gampang dan nggak lama lah pokoknya. Ini yang ke satu, ini juga kalau yang bagian bawahnya itu tentang masalah kriminal. Kalau kita nggak pernah melakukan ya nggak usah diisi ya. Terus ini yang kedua, kenapa masih kosong? Karena itu ada beberapa poin yang menurut saya itu kurang mengerti. Jadi kenapa nggak saya tandain? Karena ini hampir semuanya saya kurang mengerti. Jadi lebih baik ditanya langsung di imigrasi, jadi biar lebih jelas aja gitu ya. Dan yang ketiga, page yang ketiga itu saya bagian atasnya saya sih mengerti ya. Jadi udah saya isi, tapi kalau bagian bawahnya itu ya nggak saya isi karena saya kurang mengerti dan kurang paham. Jadi lebih baik nanti di sana di imigrasi diisinya. Terus yang terakhir ini yang harus diisi. Ini guarantee letter. Jadi nanti di atasnya itu ditulis nama kita, di bawahnya itu garansi guarantee letter. Jadi yang penjaminnya itu siapa gitu. Kayak misalkan kalau saya kan suami gitu. Jadi ini nama Pak suami di sini sama alamatnya, nomor teleponnya gitu. Terus kerjanya di mana gitu ditulis di sini. Jadi nanti ini kayak formulir ini teman-teman bisa kayak download di websitenya imigrasi Jepang, di kayak tempat kita tinggal inilah terdekat gitu, atau kita bisa pergi ke imigrasinya untuk minta formulirnya, misalkan 2 gitu buat cadangan kalau misalnya kita melakukan salah, atau di copy aja gitu lebih banyak gitu ya, karena pihak imigrasi juga nggak bisa ngasih kayak misalkan berapa lembar gitu, nggak bisa gitu. Jadi nanti tinggal kita copy aja kalau misalkan kita melakukan kesalahan tuh enak ya. Itu yang harus diisi. Jadi nanti detailnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman lihat di kolom deskripsi ya gitu. Tapi kalau kalian kurang mengerti, insya Allah kalau memang saya nanti kan pergi nih, kalau misalkan saya tahu mengerti ya, kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, insya Allah akan saya jawab sebisa saya mungkin gitu, setahu saya ya. Jadi gitu. Jadi ini masih perjalanan menuju imigrasi di Kita Kyushu. Oke, sampai jumpa lagi kita di imigrasi ya. Nih kita udah sampai. Ini jadi di Kokuraya.
Kokura. Nanti alamatnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nih, alhamdulillah udah sampai. Tapi kayaknya ini kamera atau kita nggak boleh ambil video ya. Tadi udah tanya sama Pak suami, kayaknya sih kayaknya nggak boleh, soalnya kan ini pemerintahan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Biasa bercandain mulu. Udah selesai. Tadi stafnya baik banget. Kita di apa ya, telatin gitu loh. Jadi apa yang kita nggak tahu tuh bener-bener di ini loh, gini loh gitu. Bener-bener dikasih tahu. Pokoknya baik banget lah semuanya tadi tuh. Memudahkan kita untuk ngisi bagian-bagian yang kita tuh kurang mengerti gitu. Terus ada pertanyaan yang memang kita tadi tuh lupa nggak bawa surat nikah ya. Itu ternyata stafnya pun baik banget. Itu resident card kita itu ternyata nyimpen datanya kita itu nikah di Indonesia tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Terus di Jepang juga ngajuin tanggal berapa, tahun berapa tuh ternyata di situ ke save gitu loh. Jadi kalau kalian lupa nggak bawa surat nikah pun itu mereka langsung bisa ini ngasih tahu kalau tanggal tahunnya itu kita ngajuin nikah di Indonesia, di Jepangnya itu tanggal berapa ada gitu. Dan itu kalau kalian inget sih lebih baik ditulis aja sendiri gitu ya. Terus untuk berikutnya itu tadi saya nanyain tentang perihal materai. Katanya kalau untuk materai itu nanti setelah kita itu dikasih surat atau dokumen itu lewat pos. Jadi tadi kita itu ngisi alamat sama nama rumah kita. Nanti itu dokumen yang harus kita bawa lagi kembali ke imigrasi untuk dikasih materai itu nanti ya. Jadi ini prosesnya itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi seperti itu proses pengajuan visa di Jepang. Jadi menurut saya tuh mudah banget, nggak susah lah. Jadi kalau buat teman-teman, daripada kita harus bayar ke jasa konsultan sekitar ya 60 atau 70 80 ribu yen, lebih baik kita ngurus sendiri aja, gampang. Kita tinggal luangin waktu aja 1 hari cukup, itu udah pokoknya cuman kita ngandelin ongkos aja gitu. Jadi next nanti akan saya tulis di kolom deskripsi untuk dokumen apa aja yang harus diisi dan dipersiapkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.